Oke, selamat siang semuanya. Siang, Ibu. Oke, bisa dengar suara saya ya, berarti ya. Oke, selamat datang di mata kuliah Forensic Accounting and Fraud Investigation. Jadi saya yang akan mengampu mata kuliah ini untuk 6 bulan ke depan. Nah, karena ini masih di sesi pertama, jadi mungkin kita akan mengawali dengan pembahasan RPKPS atau rencana pembelajaran selama 1 semester ke depan, sebelum kita memasuki ke sesi satu terkait dengan materi. Saya akan share screen, bisa terlihat? Bisa, Bu. Baik. Baru Nah, di sini ini ada rencana program dan kegiatan pembelajaran semester untuk mata kuliah Forensic Accounting and Fraud Investigation. Nanti RPKPS ini akan saya bagikan ke kalian juga melalui LMS ya. Nanti kita akan membuat LMS ya di Simaster seperti biasa yang LMS yang dipakai di UGM ya. Baik, untuk capaian pembelajarannya sendiri ini ada 3. Yang pertama adalah untuk memperoleh pemahaman terhadap konsep dasar fraud dan juga implikasinya. Kemudian yang kedua untuk memahami jenis-jenis dan skema atau modus dari fraud. Dan yang ketiga untuk memahami berbagai upaya pencegahan, deteksi, investigasi fraud, perhitungan kerugian fraud, pelaksanaan audit forensik, dan pemberian keterangan ahli. Nah, harapannya melalui mata kuliah ini nanti akan mengenalkan kepada mahasiswa atau ke kalian konsep dasar fraud, juga implikasinya bagi perusahaan perseorangan gitu ya, ataupun perusahaan yang levelnya korporasi ya, ataupun untuk negara ya kaitannya karena nanti kita juga akan membahas tentang korupsi dan perhitungan kerugian keuangan negara. Nah, metode pembelajarannya nanti akan gabungan ya antara luring dan daring ya. Untuk daring nanti kita akan menggunakan media Zoom dengan link Zoom-nya nanti akan saya sediakan ya. Nanti untuk capaian waktu pembelajaran sendiri nanti akan ada temu kelas 60 menit. Kemudian biasanya akan dilanjutkan dengan kuis atau latihan, presentasi, dan juga nanti akan ada tugas mingguan. Nah, aturan umumnya di kelas nanti adalah karena kita ada tugas mingguan, jadi nanti kalau kalian ada tugas di minggu tersebut, maka tugas tersebut wajib dikumpulkan di LMS, yaitu di Simaster, eh, sebelum kelas dimulai. Nah, dan kemudian ini ada materi pembelajaran juga. Materi pembelajaran ini referensi utamanya dari bukunya Albert ya, tapi juga ada bukunya dari Tuana Kota, atau nanti saya juga bisa memberikan handout ya yang relevan terkait dengan topik-topik yang dibahas ya. Jadi nanti di sesi pertama kita akan membahas pengenalan terhadap sifat dan karakteristik fraud serta kompetensi auditor forensik itu seperti apa gitu. Kemudian penyebab terjadinya fraud ya di pertemuan kedua, kemudian di pertemuan ketiga dan keempat kita akan menjawab atau membahas gitu ya fraud atas laporan keuangan. Kemudian nanti kita akan membahas selanjutnya tentang penggelapan dan penyalahgunaan aset, dilanjutkan dengan fraud di e-commerce dan di pengadaan. Nanti setelah UTS kita akan membahas tentang tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, kemudian pencegahan fraud itu seperti apa, deteksi fraud itu seperti apa, investigasi itu seperti apa, dan kita juga akan membahas metode perhitungan kerugian keuangan negara. Nanti di akhir kita akan membahas bagaimana cara memberikan keterangan ahli di persidangan. Nah, untuk metode penilaian kaitannya dengan CPMK ini ada 6 komponen, yaitu ada tugas, presentasi, partisipasi, ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan kuis. Ya, jadi ini komponen yang cukup besar ada di ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Meskipun demikian, ini hanya
secara total ada 40% dari komponen nilai. Jadi harapannya dalam satu semester kalian tidak hanya fokus untuk persiapan UTS dan UAS, tapi juga untuk mengerjakan tugas, presentasi, partisipasi maupun kuis ya. Dan ini adalah penilaiannya ya. Ini ada nilai huruf, bobot nilai, dan rentang nilai. Kalau misalnya kalian ingin memperoleh A, berarti kalian harus mempunyai rentang nilai antara 90 atau 100. Dengan kata lain harus di atas 90 ya. Kalau ingin memperoleh nilai A. Nah, kemudian, nah ini tadi buku teksnya ya sudah sempat saya singgung kita akan menggunakan Albert, tapi tidak berarti tidak ada buku teks lain gitu. Di sini saya juga memberikan sumber-sumber lain ya, ataupun situs relevan di internet. Jadi nanti dalam proses pembelajaran kita akan banyak memasukkan sumber-sumber yang relevan lainnya. Nah, berikut ya terkait dengan RPKPS. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Nadia dan Ya, Balkis? Ya. Nadia dulu. terima kasih Bu Arika. Bu izin bertanya, apakah diskusi yang dilakukan di kelas itu nanti akan menjadi bagian nilai partisipasi ya? Terima kasih. Ya, baik ya. Langsung saya jawab dulu ya sebelum ke penanya kedua. Ya, Nadia, betul ya. Jadi kalau misalnya nanti kita ada diskusi di kelas itu akan menjadi bagian dari partisipasi. Nanti saya juga akan dibantu grader ya untuk bisa membantu saya mencatatkan partisipasi kalian. Nah, sekarang penanya kedua, Fadila Balkis. Baik, Bu, terima kasih. Pertanyaan saya, bagaimana mekanisme jika sakit saat ujian UTS maupun UAS, Bu? Nah, ini yang sering kali dialami oleh mahasiswa. Jadi kalau misalnya kalian sakit saat UTS atau UAS, maka kita akan mengikuti pedoman akademik yang ada di FEB UGM. Kalian boleh mengajukan penggantian UTS atau UAS, tapi dengan syarat izin sakitnya itu diserahkan ke fakultas dan itu berasal dari rumah sakit ya, atau dari dokter. Jadi butuh surat izin dokter yang menerangkan kalau kalian sakit gitu. Ada pertanyaan lain Ya, Bu, lagi? terima kasih. Baik, kalau tidak ada, saya mungkin langsung ke materi untuk sesi kita hari ini. Baik, apakah sudah bisa terlihat untuk PPT materi pada hari ini? Sudah Bu. Ya, jadi di sesi pertama kali ini kita akan belajar pengenalan terhadap sifat dan karakteristik dari fraud. Nah, nanti secara umum kita akan membahas empat hal, yaitu definisi, sifat, dan karakteristik dari fraud, klasifikasi fraud, pelaku fraud, dan penyebab terjadinya fraud. Nah, saya ingin tahu lebih dulu ini ya sebelum saya lanjut gitu. Saya ingin tahu apakah kalian selama ini pernah mendengar atau membaca tentang fraud baik itu di media massa maupun dalam kehidupan sehari-hari. Jadi silahkan bisa di-scan barcode ini ya biar saya tahu begitu ya. Kalian selama ini kalau mendengar kata fraud ini kaitannya itu atau mengkaitkannya itu dengan apa sih? Silahkan di-scan ya. Wah, menarik. Ini sudah mulai muncul jawaban-jawaban dari kalian. Ada yang mengaitkan fraud ini ya. Fraud ini adalah manipulasi. Misalnya ada korupsi, penyalahgunaan aset, nah, ada money laundry, phishing, apalagi penggelapan aset juga ya, penyalahgunaan wewenang. Kemudian ada lagi manipulasi
data atas laporan keuangan. Wah, bener ya, ini kayak apa ya? Mungkin ini yang biasa kita dengar sepertinya ini di kehidupan sehari-hari ya. Ada juga ini eh, money laundry gitu ya. Ya, kira-kira inilah yang akan kita pelajari di 14 pertemuan ke depan ya. Terutama nanti kita akan belajar ini kalau sebelum UTS ini tentang penyalahgunaan aset, kemudian manipulasi atas laporan keuangan gitu. Dan nanti setelah UTS kita akan belajar tentang korupsi atau tentang money laundry ya salah satunya. Baik, saya kembali dulu ke slide awal saya tadi. Nah, terima kasih atas partisipasi dari teman-teman ya. Nah, sebelum kita lebih detail membahas tentang jenis-jenis fraud, kita akan lihat definisi, sifat, dan karakteristik dari fraud itu sendiri. Nah, ini saya menggunakan definisi dari Steve Alberts dan juga dari Black Law Dictionary. Nah, kalau dari Black Law Dictionary, fraud atau kecurangan ini didefinisikan sebagai aktivitas apapun ya yang menggunakan tipu daya untuk memperoleh keuntungan. Ya. Sedangkan kalau dari Steve Albert ya, ini yang nantinya akan jadi referensi utama kita dalam belajar ya. Albert ini mendefinisikan fraud atau kecurangan sebagai beragam cara yang dapat digunakan oleh individu untuk mendapatkan keuntungan melalui representasi palsu, termasuk di dalamnya melalui kelicikan, tipu daya, dan cara-cara yang tidak adil yang dilakukan untuk menipu korban. Nah, dari sini kalau kita mau tahu kemudian sifat dan karakteristik fraud itu apa sih? Nah, ada 4 unsur utama sebenarnya, yaitu ada pengelabuan, ada ditutup-tutupi atau hidden, ada yang itu disengaja, dan tentunya ada atau munculnya kerugian. Jadi ini adalah sifat dan karakteristik dari fraud. Kalau ada 4 unsur ini kita bisa katakan bahwa itu adalah fraud, gitu ya. Kalau misalnya eh, hanya ada tidak ada unsur disengaja misalnya ya, tapi ada kesalahan. Nah, itu bukan fraud ya. Nanti kita akan kategorikan itu menjadi hal yang lain ya, yaitu error misalnya. Jadi kalau untuk kita bisa mendefinisikan itu ada fraud, maka butuh 4 unsur ini. Nah, sekarang kita ke klasifikasi fraud. Ini sebenarnya tadi sudah muncul di jawaban teman-teman ya saat saya minta menuliskan di Mentimeter gitu. Nah, ini dari Association Certified Fraud Examiner. Ini fraud ini dibagi menjadi 3 bagian besar ya, 3 kelompok utama. Ada korupsi atau corruption, ada penyalahgunaan aset atau asset misappropriation, dan ada financial statement fraud atau fraud atas laporan keuangan. Nah, nanti di bawahnya masih ada detail-detailnya lagi. Nah, ini yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Nah, sekarang menarik, siapakah yang dapat melakukan fraud? Nah, penelitian menunjukkan bahwa siapapun ini dapat melakukan fraud. Jadi kita tidak bisa membedakan apakah seseorang itu fraudster atau bukan berdasarkan karakteristik demografis atau psikologis ya. Jadi ini kita akan punya kesulitan nih kalau kita mau memprediksi orang mana sih yang melakukan fraud. Nah, ini juga ada statistik tentang pelaku fraud dan ternyata pelaku fraud ini didominasi oleh laki-laki 92%. Ya. Kemudian ternyata yang terbanyak melakukan fraud ini ada di usia 36 sampai 40 tahun. Dan kemudian ya yang terbanyak melakukan fraud ini justru orang-orang yang mempunyai tingkat pendidikan yang tinggi. 71% mereka punya gelar sarjana atau diploma. Nah, lalu apa yang menyebabkan orang-orang ini melakukan fraud? Nah, ini bisa dijelaskan dengan yang namanya segitiga fraud. Segitiga fraud ini terinspirasi dari segitiga api, yaitu saat kita mau membuat api kan kita butuh heat, kita butuh oksigen, kita butuh fuel ya. Nah, kita ya, seseorang itu dia akan melakukan fraud biasanya saat dia sudah punya rasionalisasi,
pressure dan ada opportunity ya. Jadi saat ada rasionalisasi, ada pressure atau tekanan dan ada kesempatan, maka fraud itu bisa terjadi. Dan ini merupakan fraud yang triangle ya, yang diadopsi dari Donald Christie. Nah, mungkin sebagai pengantar dari saya untuk hari ini itu saja. Nah, sebelum saya akhiri, saya akan membuka sesi pertanyaan dulu. Silahkan kalau dari teman-teman ada yang ingin bertanya. Bulan? Ya Bu, terima kasih kesempatannya Bu Arika. Mungkin Nulan ingin sedikit bertanya ya Bu. Tadi kan ada yang sifatnya fraud itu salah satunya menimbulkan kerugian. Terus juga karakteristiknya yang telah kita itu tadi ada korupsi itu kan Bu. Nah, yang Ulan ingin tanyakan itu mengapa fraud itu seringkali susah dideteksi dibandingkan oleh error. Kayak fraud itu seringkali terungkap kalau dia tuh udah mengalami menimbulkan kerugian yang sangat besar. Beda kalau error yang mudah untuk kita deteksi gitu, Bu. Oke, Terima ya kasih, Bu. pertanyaan yang bagus ya, Wulan ya. Nah, kita kembali lagi ke karakteristik dari fraud tadi. Dia ada unsur yang namanya disengaja. Karena dia disengaja, pasti dia akan ada upaya untuk menutupi. Sedangkan kalau misalnya kita bicara soal error, itu kan tidak ada kesengajaan, sehingga tidak ada upaya untuk menutupi. Nah, oleh karena itu kemudian lebih sulit untuk bisa mengungkapkan fraud. Ini makanya kemudian dibutuhkan adanya profesi auditor forensik yang mana dia punya kemampuan untuk bisa memodifikasi prosedur audit pada umumnya untuk bisa mendeteksi adanya fraud. Begitu Wulan, apakah sudah menjawab? Sudah, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, yang kedua Novi. Baik, terima kasih Bu atas waktunya. Izin bertanya Bu, tadi kan sudah dijelaskan ya Bu, bahwasanya semua orang itu bisa melakukan fraud. Nah, kalau begitu tuh sebenarnya penyebab seorang akhirnya memutuskan melakukan fraud itu apa sih Bu? Terima kasih. Baik, Novi. Nah, itu kita akan kembali lagi ke segitiga fraud itu tadi ya. Karena kita tidak ada ciri khusus gitu ya yang membedakan apakah seseorang itu dia bisa melakukan fraud atau tidak gitu. Nanti kita akan melihatnya dari segitiga fraud ya, di mana orang itu dia akan melakukan fraud saat apa ya? Saat dia punya tekanan ya, misalnya untuk bisa memenuhi target capaian bulanan misalnya. Kemudian saat ada kesempatan ya, di situ internal kontrolnya lemah atau misalnya dia tidak ada supervisor. Dan yang ketiga itu adalah saat dia bisa merasionalisasi. Misal selama ini dia merasa gajinya rendah sehingga dia akan merasionalisasi, oh tidak apa-apa melakukan fraud, memarkup pencapaian bulan ini agar dia memperoleh bonus karena toh selama ini dia merasa gajinya itu sangat kecil. Jadi kita akan kembali lagi ke segitiga fraud. Begitu Novi. Baik, Bu. Baik, yang terakhir mungkin Agung. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Mungkin izin bertanya, seperti yang kita ketahui ya, biasanya perusahaan-perusahaan TBK ini pasti setiap tahunnya itu laporan keuangannya dan sebagainya itu diaudit gitu. Nah, tapi seringkali masih terjadi fraud gitu di dalamnya, seperti kasus-kasus terbaru gitu ya, Sritek dan Garuda Indonesia gitu. Nah, pandangan Ibu bagaimana? Oke, nah audit sendiri kalau itu adalah audit atas laporan keuangan, dia ini hanya memberikan jaminan yang memadai bahwa laporan keuangan itu disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Tapi dia tidak memberikan jaminan absolut kalau misalnya laporan keuangan ini bebas dari error atau dari fraud ya. Jadi ini memang tantangannya ini bagi seorang akuntan untuk bisa menjelaskan ke publik bahwa audit itu tidak menjamin kalau laporan keuangan ini bebas dari fraud gitu ya. Tapi kita hanya memberikan jaminan yang memadai. Apalagi audit itu kan berbasis sampel ya, sehingga kalau misalnya dalam samplingnya ini dia tidak ada fraud gitu ya atau error yang terdeteksi ya maka dia tidak akan bisa mendeteksi. Ini makanya nanti ya lebih lanjut lagi di dalam audit forensik ya, saat kita belajar tentang audit forensik, kita tidak melakukan sampling ya. Di dalam audit
forensik yang kita lakukan adalah populasi gitu. Karena kita butuh kepastian apakah fraud itu ada atau tidak gitu. Begitu Agung. Baik Bu, terima kasih Bu. Baik. Nah, mungkin sebelum saya akhiri, apakah ada dari rekan-rekan, mungkin saya tunjuk ya salah satu gitu ya. Saya tunjuk salah satu kira-kira saya mau tanya ini, apa pelajaran atau hal baru yang didapat pada perkuliahan sesi kali ini? Mungkin dari Nila? Baik Bu Arika, mungkin berdasarkan pemaparan dari Bu Arika tadi, kemudian teman-teman bertanya gitu, kalau boleh saya simpulkan begitu ya Bu, fraud itu merupakan bentuk kecurangan yang dilakukan secara sengaja gitu oleh seseorang kepada korban, intinya dikelabui begitu korbannya, baik itu merugikan individu bahkan mungkin korporasi yang menimbulkan kerugian yang biasanya disebabkan oleh tiga hal dalam fraud triangle itu biasanya dikenal fraud triangle. Nah, biasanya itu bisa muncul dari mungkin adanya tekanan, misal contohnya dari kasus yang pernah ini ya Bu apa namanya fenomenal gitu petugas pajak gitu dari gaya hidup istrinya gitu. Nah, jadi ada kemudian apa namanya suaminya merasa ada tekanan gitu untuk memenuhi gaya hidup istrinya maupun keluarganya. Nah, kemudian nah ternyata adanya peluang gitu. Terjadi peluang dan kemudian mungkin pegawai pajak itu juga kemudian merasionalisasikan perbuatannya gitu karena dia merasa kan yang lain juga banyak yang melakukan tindakan korupsi. Mungkin. Oke, terima kasih ya Nila untuk apa summarize-nya ini ya atas apa yang kita pelajari pada sore hari ini. Nah, sebelum kita menutup, ini saya akan share ya, ada post test ini ya. Nanti ini menjadi salah satu penilaian kalian juga. Ini bagian dari kuis. Saya share di chat ya. Nah, ini kalian bisa kerjakan ini kuisnya setelah sesi ini berakhir. Jadi saya memberikan waktu ya 1 jam ya. Setelah ini kalian bisa kerjakan ya. Itu nanti ya bisa dikerjakan di mana saja dan kalian bisa open book ya. Ini memang sengaja kuis yang open book tapi dikerjakan masing-masing. Baik, terima kasih dan saya akan tutup sesi pada sore hari ini. Sampai jumpa lagi di sesi selanjutnya. Terima kasih Bu Terima Arika. kasih Bu. Terima kasih Bu.